Kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat, kami anak hebat, kami anak ceria, kami siap belajar dengan gembira. Sudah? Sudah. Mengerti? Mengerti. Ibu. Baru loyo-loyo. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Kami anak hebat, kami anak pintar, kami siap belajar dengan gembira. Tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, dan doa itu dipimpin oleh ibu sendiri. Oke, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai materi, pertama-tama ibu akan memperkenalkan nama ibu dulu. Perkenalkan nama ibu Adela Veronica Bani. Biasa dipanggil Ibu Adela. Di sini ibu akan mengajar kalian dan akan menjadi wali kelas kalian selama 1 semester. Yaitu kalian kan sekarang kan kelas 3. Jadi ibu akan mengajar kalian sampai kalian naik kelas 4. Oke, paham? Paham. Oke, sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita, ibu absen dulu ya. Melan, hadir ibu. Indi, hadir ibu. Irfan, hadir ibu. Arlin, hadir ibu. Ana, hadir ibu. Oke, baik. Hari ini semuanya hadir ya. Ya ibu. Oke. Hari ini kita langsung saja di materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Oke, ibu akan membacakan, tapi terlebih dahulu ibu akan membacakan indikator dan pencapaian yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama indikator siswa. Poin pertama, siswa dapat mengidentifikasi tubuh tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Poin yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, pencapaian. Poin yang pertama, siswa dapat menjelaskan akar berfungsi sebagai menyerap air dari dalam tanah dan unsur hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang berfungsi untuk menyalurkan unsur hara yang diserap oleh akar. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan lain-lain. Itu yang kedua, siswa dapat menjelaskan bahwa daun berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi bagi tumbuhan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu bagian tubuh tumbuhan. Ada di sini, ada yang tahu apa itu tumbuhan? Pasti kalian di sini tahu semua ya, soalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini tumbuhan ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Mengerti? Mengerti, Ibu. Tumbuhan juga yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu mau tanya, fungsi tumbuhan itu untuk apa? Obat-obatan. Ya, betul. Apalagi? Sebagai sayur. Bagus, betul. Apa lagi? Ada satu yang paling dominan. Tumbuhan itu dia itu sangat penting karena dia mampu menghasilkan oksigen dan juga dapat dapat apa? Dia juga membantu manusia dalam menghirup udara. Jadi tumbuhan itu dia umumnya itu berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan oksigen atau dapat membuat oksigen kita hidup sehari-hari. Oke.
Di sini kalian tahu, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Akar, batang, daun, buah. ya betul. bunga. Oke, jawabannya kalian itu betul semua ya. Tepuk tangan dulu. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, kita masuk di bagian pertama yaitu akar. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu akar. Ada yang tahu pengertian akar? Tidak. Oke, ibu akan kasih tahu kalian. Akar merupakan bagian tubuh tumbuhan yang terletak di dalam tanah atau paling bawah atau paling ujung dari tubuh tumbuhan. Sudah? Di sini akar juga memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama menyerap air dan nutrisi, yang kedua dapat menjaga tubuh tumbuhan agar tetap seimbang. Jadi kalau tidak ada akar, tumbuhan dia akan rubuh. Seumpamanya kan kalau dia ada batang, tapi kalau sekali ditiup oleh angin pasti tumbuhan itu akan jatuh. Oke. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Ada yang tahu pengertian batang? Tidak. Oke, Pak akan jelaskan. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada setelah akar. Batang juga memiliki fungsi antara lain yaitu yang pertama menopang daun dan buah agar tetap berdiri tegak. Yang kedua, mengangkut air dan nutrisi. Yang ketiga, menumbuhkan akar dan daun. Jadi, fungsi batang itu menopang daun dan bunga. Jadi kalau tidak ada batang, otomatis daun itu akan jatuh. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu daun. Daun adalah di sini pasti ibu tahu kalian sudah pernah lihat daun atau ada yang belum? Sudah kan? Daun itu berwarna apa? Hijau. Oke. Daun adalah bagian tubuh tumbuhan yang umumnya berwarna hijau dan tumbuh setelah batang. Daun juga berfungsi sebagai dapat membuat makanannya sendiri atau melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Oke. Yang kedua adalah bunga. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat adalah bunga. Ada yang sudah pernah lihat bunga? Pasti kalian sudah pernah lihat bunga, ya. Bunga berbentuknya seperti apa? Pasti indah ya? Indah. Indah, berwarna warni. Bunga merupakan bagian yang indah dan berwarna-warni. Fungsi bunga adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan dan menghasilkan biji. Ya, jadi tanpa bunga, tumbuhan tidak bisa hidup. Tapi bisa juga. Coba kalian perhatikan tanaman kangkung. Itu kan kalau kita tanam batangnya kan bisa hidup kan? Iya. Tapi kalau tidak ada bunga berarti dia tidak akan menghasilkan biji. Nah, bijilah itu yang disebut dengan individu baru atau tumbuhan baru yang kita tanam nanti dia akan tumbuh dan menanjak besar. Oke, bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah dan biji. Buah adalah bagian atau hasil dari bunga yang telah dibuahi. Fungsi buah yaitu melindungi biji dan biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, berarti bunga itu dia sebagai tempat reproduksinya tumbuhan. Nah, hasil reproduksi itu yang menghasilkan biji. Biji yang nanti kemudian kita tanam akan menjadi individu baru atau tumbuhan yang baru. Oke, kita masuk di materi yang kedua yaitu Oke, kita masuk di
bagian-bagian akar. Jadi di sini anak-anak perlu diketahui juga akar juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu di sini? Oke, itu akan kasih tahu kalian. Akar dibagi menjadi dua bagian, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Ada yang tahu akar serabut itu seperti apa? Akar tunggal itu seperti apa? Ya, terus akar serabut seperti apa? Oke. Jambu. Ya, betul sekali. Tangan kalian jauh kalian itu benar sekali ya. Oke, akar tunggal adalah akar yang tumbuh lurus ke dalam tanah dan memiliki satu akar utama yang besar. Ada yang tahu contohnya itu apa? Contoh kalian sudah pernah lihat akar pohon-pohon besar seperti akar mangga? Pernah. Nah, akarnya pasti kan besar-besar kan? Ya. Terus ada satu akar yang dia lurus ke dalam tanah. Itu tuh ya. Oke. Yang satu yang lurus ke dalam tanah itu dia berperan penting ya. Itu yang bertugas. Memang ada akar-akar lain juga yang mengangkut zat-zat dan mineral, tetapi akar yang disebut dengan akar tunggal yang itu akar yang dia tumbuh lurus ke dalam tanah, itu dia memiliki peran yang penting, yaitu dia juga mengangkut unsur hara dari dalam tanah. Tetapi kalau jika tidak ada itu maka tumbuhan akan mati. Oke, yang kedua akar serabut. Akar yang tumbuh menyebar ke samping dan memiliki banyak akar kecil yang sama besar. Contohnya padi, jagung, bambu, dan rumput. Kalian sudah pernah lihat kan akar-akar padi? Iya. Bentuknya pasti kan serabut kan? Iya. Oke, ini punya gambar di sini. Bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah jenis akar tunggal dan ini merupakan adalah jenis akar serabut. Oke. Masuk di bagian batang. Batang juga dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada yang tahu? Batang dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau tidak ada yang tahu, ibu akan kasih ke kalian. Batang itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu batang berkayu, batang basah, batang merambat, dan batang semak. Ada yang tahu batang berkayu itu seperti apa? Seperti pohon jati. Yes, betul. Betul sekali. Apalagi? Pokoknya batang-batang berkayu itu adalah batang-batang yang seperti pohon-pohonan yang besar, yaitu ya kan? Itu seperti pohon mahoni, pohon mangga, pohon asam, pokoknya pohon-pohon yang dipegang menggunakan sensor. Oke, yang kedua itu batang basah. Batang basah batang yang lunak dan berisi air, biasanya ditemukan pada tumbuhan seperti terong, tomat, dan lain-lain. Kalian sudah pernah lihat kan yang namanya batang terong, tomat, lombok, sudah kan? Jika kalian potong menggunakan pisau, otomatis dia akan terpotong karena struktur batangnya itu sangat lunak. Oke. Yang ketiga adalah batang merambat. Batang yang panjang dan lembut biasanya tumbuh merambat pada tumbuhan. Contoh batang merambat ada yang tahu? Yang dia tumbuh itu merambat kepada tumbuhan lain. Ada yang tahu? Apa? Ya, ubi jalar. Terus apa lagi? Kalian pernah lihat pohon anggur? Iya. Dia tumbuhnya itu seperti apa? Merambat ya, dia tumbuhnya merambat. Oke, masuk yang keempat, batang semak. Batang yang pendek yang bercabang banyak biasanya ditemukan pada tumbuhan mawar, lavender, dan lain-lain. Batang semak atau biasa dikenal dengan batang berduri. Kalian sudah pernah lihat kan batang mawar? Belum. Kalau batang bunga everbia sudah? Sudah. Tekstur batangnya pasti berduri
Ada yang tahu? Tidak ada ya? Ibu bisa kalian. Bagian-bagian daun itu terdiri dari dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Nah, daun tunggal sendiri yaitu daun yang tumbuh sendiri-sendiri pada tangkai daun. Sudah? Kalian sudah pernah lihat pohon mangga? Pohon mayang? Sudah. Bentuk daun itu seperti apa? Kalau pohon mangga itu pasti dia itu memiliki daunnya itu tumbuh sendiri-sendiri kan pada tangkainya, tidak bergabung kan? Nah, sedangkan daun majemuk itu daun yang terdiri atas beberapa helai kecil yang tumbuh pada suatu tangkai daun. Contohnya, pernah lihat pohon kelapa? Ya, benar. Pernah kan? Tangkainya itu ditumbuh oleh banyak-banyak daun. Pohon asam juga kan? Iya. Ada yang pernah lihat daun palma? Iya. Daun palma juga ya, termasuk daun majemuk. Oke, sekarang kita masuk di bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga juga memiliki dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki semua bagian dengan sempurna. Sudah? Contohnya itu kalian pernah lihat bunga kembang sepatu? Iya. Pernah? Iya. Nah, bunga kembang sepatu juga dia memiliki bagian-bagian yang lengkap. Ini punya gambarnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah contoh bagian-bagian. Ini adalah contoh bunga yang lengkap. Sudah? Yaitu bunga kembang sepatu. Di sini dia ini memiliki bagian-bagian lengkap. Yaitu yang terdiri dari yang pertama tangkai bunga, yang kedua itu dasar bunga, yang ketiga itu kelopak, yang keempat bakal buah, yang kelima itu benang sari, yang ke-6 itu tangkai putih, yang ke-7 itu mahkota, yang ke-8 itu kepala putih. Jadi bunga sempurna itu dia memiliki 8 bagian. 8 bagian utama. Oke, bunga sempurna merupakan bunga yang indah dan berwarna-warni. Fungsinya adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan dan menghasilkan biji. Juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Oke, kita sudah sebut ya, bunga dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna sudah masuk di bagian-bagian yang itu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota bunga, benang sari, putih, tangkai putih, dan bakal buah. Oke, kedua kita masuk di bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang dia hanya memiliki dua organ reproduksi, yaitu putih dan benang sari. Oke, ciri-ciri bunga yang tidak sempurna yaitu yang pertama hanya memiliki benang sari atau putih. Yang kedua, penyerbukannya yang berbeda. Yang ketiga, tidak menghasilkan buah dan biji sendiri. Dan yang keempat, bunga jantan seringkali memiliki mahkota berwarna gelap. Yang keenam, bunga jantan memiliki nektar yang sedikit. Oke, ini Ibu akan jelaskan poinnya itu. Yang pertama, penyerbukan yang berbeda, yang ada bagian bunga yang tidak sempurna. Bagian bunga yang tidak sempurna ini dia beda penyerbukan sama bunga yang sempurna. Karena bunga yang sempurna itu dia melakukan penyerbukan itu secara kawin, yaitu dengan bantuan hewan lain. Oke. Sedangkan penyerbukan yang terjadi dalam bunga yang tidak sempurna itu terjadi atas kawin silang, itu yang terjadi itu atas bantuan dari manusia. Oke. Sudah. Kita masuk di materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu pentingnya merawat tumbuhan di sekitar kita. Oke, di sini pasti kalian pernah merawat tumbuhan atau tidak ada yang pernah merawat tumbuhan? Pernah. Merawat tumbuhan itu dengan cara apa saja? Menyiram. Terus apa lagi? Menyiram, membersihkan, terus tidak memetik sembarang. Oke, baik. Dengan memelihara tumbuhan juga kita dapat merasakan fungsi-fungsinya seperti udara yang segar,
dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Dan yang berikutnya menentukan rasa cinta terhadap tumbuhan dan alam sekitar, seperti pengenalan alam terbuka. Itu contohnya itu tuh kita berkunjung kepada taman, kita berkunjung ke taman atau kebun, mengadakan piknik di alam, contohnya refreshing ke laut dan bertema. Terus kita juga harus mampu mempelajari tentang tumbuhan dan hewan, seperti menanam pohon di sekolah, mencari informasi tentang tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya. Masih banyak ya di sini ya. Oke, jadi materi kita Ibu rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan untuk materi ini? Oke, siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Mengapa tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis? Ya, oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak ini ya. Mengapa tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis sedangkan manusia dan hewan tidak dapat melakukan proses fotosintesis? Yang pertama, manusia dan tumbuhan tidak memiliki daun. Yang kedua juga, manusia dan tumbuhan tidak memiliki zat hijau pada daun. Zat hijau itu hanya dimiliki oleh daun. Sudah? Nah, kalau daun itu dia juga merupakan salah satu makhluk hidup yang mandiri. Kenapa Ibu bilang makhluk hidup yang mandiri? Karena dia dapat membuat makanannya sendiri tanpa tergantung pada makhluk hidup yang lain. Sudah? Mengerti? Pertanyaan yang kedua ada lagi? Ya? Mengapa tumbuhan memiliki akar sedangkan manusia ini tidak memiliki akar? Oke. Jadi jadi kenapa hanya cuma tumbuhan saja yang memiliki akar, manusia dan hewan tidak? Karena akar itu dia berfungsi selain berfungsi sebagai menyerap unsur hara, air mineral dari dalam tanah, dia juga berfungsi sebagai menopang tubuh tumbuhan. Sudah? Jadi bukan contoh. Jadi kalau misalnya ada akar, otomatis hanya ada batang saja, angin datang, tumbuhan itu akan jatuh karena tidak ada tenahannya di bawah. Begitu pula dengan manusia. Kalau tidak ada tulang, berarti tubuh kita akan loyo. Iya kan? Begitu pula dengan hewan juga kan? Ya. Terus sampai sini mengerti? Pertanyaan selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Mengapa tumbuhan sangat penting bagi kita? Oke, Ibu, pertanyaannya bagus ya. Mengapa tumbuhan itu sangat penting untuk kita? Itu tumbuhan itu yang pertama itu sebagai salah satu bahan makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga dapat menyediakan oksigen untuk kita hidup, baik hewan maupun manusia. Sudah? Memang tumbuhan kan dia dapat membuat makanannya sendiri, dan manusia dan hewan itu bergantung kepada tumbuhan. Jadi biarpun hewan itu dia mampu menghasilkan makanan untuk manusia, tetapi tanpa tumbuhan hewan itu akan mati. Karena hewan itu ada beberapa hewan yang memakan daging dan ada beberapa hewan yang makan tumbuhan. Nah, contoh salah satu hewan yang memakan tumbuhan itu seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau tumbuhan tidak ada, otomatis mereka pun akan mati. Dan kita manusia pun juga akan mati. Jadi tumbuhan itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai salah satu penghasil oksigen dan sebagai salah satu penghasil makanan. Tanpa oksigen juga manusia dan hewan akan mati. Oke, jadi tumbuhan itu berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, pertama untuk kita semua. Oke, jadi materi kita cukup sampai sini. Ibu rasa kalian sudah paham ya soal materi yang Ibu jelaskan ini. Kalian hebat sekali ya. Oke. Ibu harap kalian lebih banyak belajar lagi tentang bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya. Bila perlu kalian menanam satu tumbuhan di rumah kalian, mau itu pohon, bunga,
Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Oke. Terus paham? Sampai di sini. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu lagu. Karena hari ini pelajaran kita bersama tentang Tuhan, maka Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi suatu lagu, yaitu Lihat Dulu. Ada yang tahu lagunya? Pasti semua kalian tahu ya lagu itu. Tahu? Oke, kalian duduk saja ya. Ibu-ibu 1 sampai 3 kita menyanyi bersama. Sudah? Sudah. Lihat kebunku 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan Tuhan. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doanya juga kalau kita sendiri. Mari kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa untuk kita semua.